Baik, saya jawab yang terakhir dulu ya, mengenai apakah bisa menggantikan terapi obat kimia. Itu saya tidak mau jawab dalam hal ini, takut nanti, bukan kalau takut, nanti khawatir dibentur-benturkan. Tapi prinsipnya begini, ya. Salah satu guideline ya, bahkan dalam terapi seperti kolesterol saja atau mungkin darah tinggi, kalau Anda baca guideline ya, panduan tentang penata laksanaan terapi darah tinggi atau mungkin kolesterol, itu ada namanya lifestyle change, ya, perubahan pola hidup. Nah, perubahan pola hidup sebenarnya sudah dibuat di sana, cuman nggak dikerjakan, ya. Pasien juga pengennya cepat, dokter juga kadang-kadang nggak sempat nyampaikan. Jadi kalau saya ditanya, apakah ada panduannya? Ada, orang secara resmi pun sudah dijelaskan tentang itu, tentang lifestyle changing atau mungkin change, ya. Nah, makanya sebenarnya kalau saya sering sampaikan bahwa sebenarnya kalau Anda memperbaiki pola makan, eat right, makan yang benar, minum yang benar, ya penyakit itu tidak akan datang. Ini secara bahasa umumnya, ya. Jadi kalau ditanya berarti bagaimana caranya? Ya benerin makan, ya, termasuk juga dengan kalau kita bicara puasa. Bapak Ibu, Anda tinggal browsing fasting in reducing cholesterol. Banyak banget riset tentang itu. Fasting in decreasing katakanlah hypertension. Itu banyak banget. Udah terlalu banyak riset tentang itu. Cuman kadang-kadang kita aja nggak nyampe, bukan belum ketemu tentang itu gitu loh. Padahal dalam salah satu kalimat yang saya pakai, sebenarnya dalam Islam semua syariat itu menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Apa kurang sehatnya puasa? Penelitian tentang puasa terlalu banyak gitu loh. Kalau ditanya tentang, saya pernah tulis ya, berarti orang kolesterol tuh secara syariat diperbaiki puasanya gimana? Oh gampang, puasa Daud aja, turun kok kolesterolnya. Puasa Daud ya, Senin, bahkan hari puasa, besok enggak. Besok puasa, Senin, lusanya enggak gitu seperti puasa Daud. Jadi dalam satu bulan itu 15 hari dia puasa. 15 harinya makan yang benar, turun kolesterolnya, coba aja. Nah, cuman makan benernya ini yang kadang-kadang sulit gitu loh. Artinya butuh katakanlah kedisiplinan, ya, butuh katakanlah apa tuh namanya, ya komitmen lah, ya, konsistensi dalam melakukan itu. Tapi sebenarnya itu sudah ada sebenarnya panduannya semua. Cuma di zaman sekarang orang semua serba dibikin instan, ya. Termasuk juga kalau kita bicara tentang salah satu terapi yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah berbekam atau hijamah. Penelitiannya ada. Kalau sekarang kita menggunakan dalil penelitian banyak banget, tapi kalau saya, mari kita ambil dalil syar'inya dulu lah gitu loh. Bagaimana Nabi mengatakan tentang pengobatan. Kata Nabi apa? Syifa'u fi salasatin, syarbatil asal wa syarh tahtil jam. Kesembuhan itu ada 3, minum madu, berobat dengan bekam, dan kay. Atau di hadis yang lain Nabi menyebutkan inna afdolama tadawaitum bihi al-hijamah. Bahwa sesungguhnya pengobatan yang paling utama itu adalah berbekam. Ya, subhanallah ya. Itu saya beberapa lihat postingan saya dan orang-orang yang waktu awal-awal Ramadan itu, beberapa hari Ramadan itu dikatakan, "Dok, Masya Allah ya, tensi saya turun gitu kan. Gara-gara puasa ini." Ya iyalah. Puasanya secara mekanismenya itu banyak sekali efek, salah satunya menurunkan tensi. Tinggal nanti di-maintain gitu aja, makan yang benar, ikutin pola syariat ya, kemudian tidur yang benar ya. Kenapa urusan sama tidur? Salah satunya itu akan berhubungan dengan metabolisme tubuh kita, ya. Kalau kita bicara kolesterol, darah tinggi segala macam itu kalau tidurnya nggak benar sulit, Bapak sekalian. Makanya Rasulullah memberikan panduan kepada kita tentang pola tidur yang baik, ya. Tapi kita malah justru kadang-kadang tidak sesuai dengan itu. Nabinya tidur, umat yang bangun nabinya tidur. Ya. Banyak salah di situ kadang-kadang. Jadi itu salah satu caranya. Termasuk juga air kelapa, ya. Banyak sekali tentang yang menjelaskan, bahkan meliti tentang efek air kelapa ini untuk menurunkan tekanan darah gitu kan. Itu sangat banyak. Jadi bisa dipakai nggak? Bisa, ya. Nah, itu yang saya sebutnya sebagai lifestyle changing. Jadi Anda sebenarnya kalau udah kayak begini membantu sekali dokter-dokter gitu kan. Sehingga nanti apa? Ya sebenarnya pengennya itu kan kita bisa sehat tanpa obat. Pengennya, cuman ini nggak gampang karena setan, iblis itu kan banyak banget yang menggoda kita. Baru saja mau 1 hari, 2 hari kita mulai hidup sehat, tiba-tiba hari keempat sudah digoda lagi. Makanya butuh komitmen dan butuh orang yang berada pada satu atmosfer yang sama secara pemahaman kesehatan. Apalagi pada suatu sekolah gitu kan. Sebenarnya kalau ini dipakai pola-pola ini, Bapak sekalian, itu dalam satu sekolah itu ya memungkinkan sekali untuk kita mengubah kebiasaan ini. Seperti tadi saya cerita tentang teman-teman yang berbuka tadi, ketika nggak disiapkan puasa atau buka puasa yang tepung, minyak segala macam, ternyata tuh bisa aja tuh dan mereka lupa dengan itu gitu. Jadi ini is about
habit saja lah gitu kan, ini cuma sekedar kebiasaan saja ya. Jadi misalkan contoh begini, alpukat tuh sehat-sehat, bagus buat jantung, tapi alpukatnya ketika di jus, di blender katakanlah dengan gula pasir segala macam, kental manis sampai segala macam, dia jadi nggak sehat lagi gitu loh. Jadi alpukat tuh bagus buat jantung. Bawang putih katakanlah gitu kan, bawang putih sehat-sehat, tapi kalau bawang putihnya katakanlah dicampur ke dalam masakan yang berlimpah santan di situ, ya justru malah bikin masalah nanti, mulai dari garamnya. Ada sih bawang putihnya gitu kan, cuma bawang putih sudah teroksidasi gitu kan. Makanya semakin alami semakin bagus. Jadi maksudnya dalam hal ini misalkan kita bicara bawang putih, berarti makan bawang putih itu bisa menurunkan kolesterol, darah tinggi, bisa. Ada penelitiannya banyak ya. Seperti itu ya, makanya sebenarnya apa-apa yang Allah ciptakan itu semuanya bisa kita pakai untuk menunjang kesehatan kita, karena tidak mungkin Allah menciptakan kita di bumi dengan tidak ada perangkat-perangkat untuk kita menjaga kesehatan diri kita gitu loh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi lifestyle changing itu pengubah pola hidup ya, mulai melakukan katakanlah kaidah-kaidah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dia berpuasa, berbekam, dia tidur yang benar, ya olahraga, nanti akan turun dengan sendirinya. Dan yang paling penting adalah jaga amalan ibadah kita, termasuk juga amalan hati. Wallahu a'lam bishawab.